Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Hanta Kasena Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 039. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perulangan atau bisa disebut loop for while. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Tujuan pada video kali ini adalah kita mampu memahami konsep perulangan di Python serta mempraktikkan penggunaannya secara menyeluruh. Melalui pembelajaran ini, kita juga diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan karakteristik loop atau perulangan. Kemudian kita juga ditargetkan dapat mengembangkan logika pemrograman menggunakan perulangan dan percabangan. Nah, selain itu, melalui demo activity, peserta akan berlatih membinasikan seluruh konsep tersebut sehingga mampu membuat program sederhana yang interaktif dan memanfaatkan loop untuk meningkatkan keterampilan dasar pemrograman Python secara praktis. Nah, software yang akan kita gunakan kali ini tuh yang pertama adalah Scratch, VS Code, Replit, dan ada sebenarnya satu lagi yaitu eh, Diagram.io kalau nggak salah. Oke, kita mulai dari apa itu loop. Loop atau perulangan berfungsi untuk menjalankan blok atau kode berulang. Nah, biasanya loop ini digunakan untuk menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan manual. Nah, loop itu ada tiga struktur utama. Yang pertama itu for, yang kedua while, yang ketiga repeat until. Nah, loop ini eh, biasanya digunain contohnya tuh buat apa? Menampilkan daftar makanan, menghitung total harga, serta memproses data pelanggan dan lain-lain. Kita lanjut. Perbedaan for, while, dan repeat until. Nah, yang pertama for. Nah, ciri utama dari for ini adalah jumlah iterasi sudah diketahui. Misalkan jumlah yang ininya tuh kita mau ngulang 6 kali diulang gitu. Nah, seperti pada contoh singkat ini yaitu for in range 5. Jadi program akan mengulang program tersebut sebanyak 5 kali seperti itu. Kemudian untuk while itu adalah mengulang selama kondisi true atau benar. Jadi ketika kondisi masih apa? Selama kondisi masih benar, program tuh akan selalu berulang gitu. Misalkan ketika ini contoh while saldo lebih besar daripada 0. Jadi ketika saldo lebih besar daripada 0, maka program akan terus berulang lah ya. Kemudian repeat until. Nah, minimal satu kali eksekusi. Jadi program ini tuh memastikan bahwa kode dijalankan minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa. Contoh repeat until X lebih besar sama dengan 5. Nah, mungkin untuk materi singkatnya dari PPT kita jelaskan segini dulu aja. Kita langsung aja bahas ke eh, praktek di Scratch dan juga Python ya teman-teman. Nah, baik. Pada praktek yang pertama ini, kita ada ini apa namanya? Sebuah program minggu lalu sebenarnya ya, yang mengenai apa? Pertanyaan. Nah, di sini bedanya kita tambahkan kode perulangan ya teman-teman, yaitu repeat ini. Di loop atau perulangan di Scratch ini adalah menggunakan blok yang ini teman-teman. Di ketika kita misalkan input ini, kita jelaskan satu-satu dulu aja mungkin. Takutnya teman-teman juga mungkin ada sebagian yang lupa mengenai arti dari kode-kode masing-masing kode dari setiap kode yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Jadi kode yang pertama itu teman-teman harusnya masih ingat, yaitu when atau ketika maksudnya ketika bendera ditekan maka program akan jalan. Jadi
hide list, kita akan menyembunyikan list yang tadi ada tampil di sini. Kemudian program akan mengatur skor menjadi 0 dan si kucing akan mengucapkan hello, you have to guess three ingredients from the cookies reset ready, seperti itu. Kemudian akan menunggu selama 3 detik. Kemudian indeks akan diatur menjadi 1. Kemudian, nah ini kode perulangan setelah banyak 3 kali. Di si kucing ini akan bertanya sekitar 3 kali harusnya. Nah, ask atau kucing akan berbicara, enggak, kita akan bicara ya, memberi apa pernyataan kepada si kucing harusnya. Kita coba dulu prakteknya. Aduh, ini kok bisa ya? Nah, kucing pertama tuh akan bertanya, nah ini ask itu fungsinya kucingnya bertanya dan kita bisa menjawab. Nah, fungsi join ini supaya kita punya apa opsi ganda atau bisa dibilang dan pada kode pada blok yang artinya menyatukan dua apa ya elemen seperti itu. Di yang pertama itu di sini ada dua, jadi ingredient dan oh enggak. Pertama kita baca dulu yang ini dulu, jadi indeks dan tanda tanya. Set contoh ingredient, jadi disatukan jadi ingredient, indeks dan tanda tanya, kemudian white menunggu. Kemudian program akan mengubah indeks menjadi 1. Change index by 1, ya benar. Set kemudian mengubah ingredients sesuai menjadi jawaban yang kita jawab. Nah, kemudian di sini ada blok if else, kondisi benar dan salah, jika dan ya benarlah. Kemudian misalkan jika ingredient list contain atau berada pada ingredient, then maka you have ya jawaban kamu benar lah intinya. Nah, ini ingredientnya akan disebutkan. Kemudian change score by 1. Nah, kemudian jika salah, program akan mengatakan, oh, your guess is wrong. Contoh. Astaga. Oh. Sorry teman-teman, tadi ada ini dulu. Misalkan kita jawab, oh, Bill, wah, oh, karena emang tidak ada. Nah, fungsi perulangannya itu sebenarnya pertanyaan sebanyak 3 kali. Kita bisa ubah, misalkan di sini dia tuh akan bertanya sekitar 5 pertanyaan. Kita coba ya. Oke, kita jawab asal. Nah, tuh dia akan bertanya jadi 5 bahan. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya blok repeat ini tuh mengulang pertanyaan sebanyak 5 kali. Misalkan kita ubah ini jadi 100 kali juga sebenarnya bisa aja teman-teman. Nah, kemudian ketika program sudah dijalankan sebanyak 5 kali, si
program selanjutnya adalah mengucapkan game over, you have points bla 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 gitu. Yang kemudian menampilkan variabel score dan juga dan poin. Kemudian program akan menunjukkan show atau menunjukkan list yang sudah disimpan. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke versi dari Python-nya ya. Di sini saya menggunakan VS Code karena replit saya ada batas maksimal project itu 10 kalau nggak salah. Jadi hanya bisa membuat 10 kode saja. Dikurang minggu-minggu kemarin, jadi harusnya udah full ya. Nah, yang pertama ini import time. Nah, ini fungsinya tuh kita mengimport atau memanggil fungsi time pada program ini. Kemudian kita membuat list, yaitu egg, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Kemudian mengatur skor menjadi 0. Nah, kemudian di sini program akan menampilkan atau print, hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe ready. Nah, kemudian akan menunggu atau time sleep selama 3 detik. Nah, ini fungsi perulangannya tuh di sini teman-teman. For i. Tadi kan for tuh ketika kita ingin mengulang sebanyak berapa gitu. Nah, ini i itu tuh kode ini apa ya teman-teman? Yang saya sudah bilang tuh di minggu kemarin tuh ingredientnya itu apa? Jadi for i range 3 atau mengulang sebanyak 3 kali, kemudian ingredient sama dengan input, maka string i plus 1, oke. Kemudian if ingredient list, kemudian print atau menampilkan ini tuh kondisi ketika ingredient ada di dalam ingredient list, maka print you have right click yes atau pernyataan kamu benar plus ingredient ditambah, berarti si teks itu akan misalkan dia tuh bilang ini terus ingredient yang kita jawab gitu. Kemudian menambahkan skor ditambah 1. Nah, ini jangan lupa teman-teman ini tuh apa ya? Cara menjumlahkan di Python gitu teman-teman. Kemudian jika pernyataan kita salah, maka dia akan ngeprint wrong guys atau jawaban kamu salah itulah. Kemudian ketika program ini sudah diulang sebanyak 3 kali, maka program akan memprint teks itu game over. Kemudian print juga your final score is ini apa? Nah, ini skor dari jumlah pertanyaan kita yang kita jawab benar. Kemudian jika skor sama dengan 3, maka program akan print perfect, you know your cookies. Kemudian jika kondisi kedua atau alif, misalkan kondisi pertama gagal, maka dia akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu ketika skor lebih besar, skor lebih besar atau lebih besar sama dengan 2, atau skor sama dengan 2 lah istilahnya. Good job, you got most of them right. Kemudian jika skor lebih besar daripada 1, akan print false. Dan kemudian jika skor dari semua pernyataan di atas salah, maka dia akan ngeprint better lucky next time gitu. Kita contohkan programnya dulu di sini. Python debugger. Salah.
Oh, benar. Hello, you have three. Nah, ini ditanya misalkan bahan yang pertama tuh garam. Nah, jawaban kamu benar. Kekurangannya dari sini tuh kita bisa menjawab pertanyaan dengan semua satu jawaban yang sama tuh. Nah, game over. Your final score is 3-3, berarti first. Nah, program tuh akan print perfect, for your cookies. Nah, kita coba kita jawab dua saja yang benar gitu. Oke. Dan Mingo. Nah, good job, you got most of them right. Nah, tuh ketika skor lebih besar atau dengan 2, skor akan bilang dia tuh ini good job. Nah, sesuai kondisi yang kedua seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke activity yang ke-6. Ini tuh mengenai membuat list dari list gitu teman-teman. Contoh program. Nah, ini tuh fungsinya delete all of number atau variabel, enggak, ini tulis delete all of list pada number list B, kemudian set index menjadi 1, terus ulang length of number list A. Dia akan mengulang list A, kemudian add item tambah item index of number list A, ini tuh dikali 2. Jadi contoh di sini tuh number list B. Jadi list pada list pertama ini akan dikali 2, kemudian hasilnya akan dimunculkan pada list yang kedua atau pada list B. Contoh di sini kita ubah menjadi 3, maka di sini harusnya jadi 12. Nah, 4 kali 12, 4 kali 3 12, 8 kali 3 24, min 6 kali 3 18, dan seterusnya. Nah, change index by 1. Oke. Nah, ini index harusnya tuh ini sih. Iya. Itu tuh intinya ini ya begitulah. Kita sudah ini activity 6 mungkin cuma segitu. Kemudian untuk dalam bentuk Python ya, itu tuh bentuknya seperti ini. Kita asumsikan list A terlebih dahulu. Contoh di sini 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian blok delete all of number list B itu menyatakan bahwa number list B itu kosong. Kemudian blok repeat dan change index di scratch diterjemahkan menjadi for loop di Python yang secara otomatis mengambil setiap item satu persatu. Nah, di sini ini dia for misalkan. Nah, indeksnya tuh di sini tuh item atau variabelnya guys. Kemudian in jadi item di dalam number list A titik 2. Kemudian add item dikali 2 itu number list B. Ini tuh maksudnya tuh yang tadi di scratch itemnya dikali 2, kemudian di Python add to list menggunakan metode append yang seperti ini. Jadi number list B append item dikali 2 gitu. Atau number list B sama dengan hasil dari item dikali B list itulah. Jadi kemudian akan mencetak hasil untuk melihat
Itu yang pertama itu print f. Nah, ini tuh fungsinya tuh jangan lupa f list a awal number list a. Jadi dia tuh akan menampilkan list a awal, kemudian menampilkan list b atau menampilkan list baru. Kita coba debug. Nah, ini tuh hasilnya tuh 10, 20, kemudian di list barunya jadi 20 dan seterusnya. Mungkin kita lanjut ke demo activity-nya ya. Itu di project food delivery. Ya, langsung langsung saja kita mulai. Ini tuh fungsinya untuk memulai program ketika kita menekan tombol bendera hijau. Kemudian akan mendarat apa list pizza order, delete all of pizza order. Jadi akan mendarat semua data pada pizza order ini. Kemudian akan menyembunyikan continue apa ordering atau variabel. Kita akan menyembunyikan variabel continue ordering, kemudian menyeting variabel total price menjadi 0. Nah, ini program akan mengucapkan hello, kemudian menunggu selama 2 detik, kemudian mengatur variabel continue ordering to true atau benar, kemudian mengulang program until. Nah, ini maksudnya dari blok repeat until ini tuh eh, bisa dibilang oh will apa well tadi tuh while. Nah, itu while di Python gitu teman-teman. Jadi ketika kondisi apa jika sesuai kondisi tersebut maka program akan mengulang eh, program seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya itu ketika variabel sama dengan salah atau tidak benar maka program akan mengulang program secara terus-menerus. Nah, di sini tuh program akan mengulang program dari task ini sampai ke if else ini. Jadi program akan mengucapkan do you want to bla bla bla. Kemudian kita hasil dari jawaban kita sama dengan yes. Kemudian akan menjawab oh ini yes atau no gitu. Jika jika yes maka program jika kita menjawab yes kita akan eh, apa namanya program akan melanjutkan atau mengatakan apa pizza apa yang kamu inginkan, kemudian mengatur eh, variabel pizza yang kita pilih menjadi eh, sesuai dengan jawaban kita. Kemudian menambahkan item. Nah, ini fungsi dari item pizza choice. Ini tuh apa namanya? Harusnya ini. Nah, ya. Atau menambahkan di dalam list item atau pizza yang kita pilih dari available pizza. Jadi yang sesuai apa? Ini available pizza tuh apa yang mau kita tambahkan dalam pizza. Ya itu. Jadi apa? Pilih salah satu dari apa yang ada di dalam menu ini, apa list yang ini, tuh pizza order. Jadi ke sini gitu, teman-teman. Kemudian mengubah harga price by 10 seperti itu. Kemudian
program akan mengatakan atau say join to done bisa dibilang, dan kita baca yang paling kecil dulu, item atau list, pizza choice atau variabel di dalam list, variabel yang ada di dalam list, dan berarti dibacanya tuh adding item pizza choice of available. Nah, menambahkan apa ya, pizza gitu, menu menu pizza ke dalam pizza to the list, apa ya seperti itulah. Kemudian menunggu selama 2 detik dan mengulang sesuai jawaban kita sampai ini tuh false gitu. Ketika kita set continue ordering to false, atau do you want to add pizza? No. Nah, kamu tidak akan, apa ini? Ya, jadi apapun kondisinya, ketika kondisi sudah sampai false, maka dia bisa dibilang langsung berhenti gitu. Nah, kenapa tadi bisa berhentinya ketika kita sudah bilang no? Nah, karena di sini tidak ada, misalkan kita nggak usah jawab no deh. Kita bisa jawab tadi itu sebenarnya satu atau apapun itu, dia tuh, nah itu kan berhenti. Yang penting jawabannya tuh bukan yes. Itu bisa aja gitu teman-teman. Kemudian program akan mengatakan you have to pay total price, atau nah ini variabel apa total yang harus kita bayar gitu, total harga, dan menunggu 2 detik. Kemudian akan bertanya what tip do you want to leave, atau dia apa, berapa tip yang ingin kamu berikan atau tinggalkan. Nah, sesuai jawaban ini tuh misalkan total, nah itu rumusnya. Jadi kita mengatur variabel total price to menjadi total price ditambah total price dikali jawaban kita dibagi 100. Kemudian akan mengatakan thank you, the price is now bla bla bla. Kemudian pizza are on the way, pizza dalam perjalanan atau sedang disiapkan lah istilahnya. Kita coba jalankan program. Halo, kemudian pizza apa yang ingin kamu tambahkan? Apakah kamu ingin menambahkan pizza? Yes. Pizza apa yang kamu inginkan? Misalkan kita pilih calzone. Enggak. Di sini tuh provide a number. Jadi kita harus memasukkan number. Misalkan kita ingin itu berapa? Calzone tuh 2. Nah, di sini program akan menambahkan calzone ke dalam pizza order kita. Nah, si program itu akan bertanya lagi, kamu masih pengen ini apa enggak? Jadi selama kita jawab yes, program tuh nggak bakal berhenti gitu. Jadi dia akan terus menambahkan yes. Misalkan kita minta, terus kita jawab yes, terus kita jawab ini yes. Kita coba sampai 7 lah. Dan ini, oh, oke. Akan bilang no. You have
apa 70 itu lupa lupa ya, euro, iya euro ya. Kemudian berapa tip yang ingin kamu berikan? Kita misalkan jawab 25%. Nah, di total biaya yang harus kamu bayarkan adalah 87,5 euro. Kemudian ini ada versi validasi gitu, kalau nggak salah, with data validation. Nah, empathy. Itu bedanya di mana ya? Pasti di sini nggak sih? Oh, itu, itu lebih kompleks gitu. Jadi, nah ini variabel validasi pizza choice, pizza yang kita pilih. Kemudian hide variable continue order. Dia program akan menyembunyikan variabel ketiga variabel ini, kemudian akan mengatur total price menjadi 0, dan program akan mengucapkan hello, menunggu selama 2 detik, kemudian mengatur variabel continue ordering menjadi benar, dan eh, mengulang program yang selama variabel continue ordering sama dengan false gitu, teman-teman. Jadi kan kalau nggak salah tuh bedanya tuh, kalau yang ini ketika kita tidak jawab sesuai kan ya, enggak, kita baca dulu aja. Eh, Program akan mengatakan atau bertanya, ask itu bertanya. Maksudnya tuh blok ask itu fungsinya buat bertanya, program bertanya, apakah kamu menginginkan pizza? Nah, ketika jawaban kita iya, ya maksudnya sama dengan iya, maka program akan menjalankan eh, satu, mengatur variabel menjadi salah, kemudian mengulang, repeat until. Nah, ini mengulang lagi variabel jika pizza, variabel pizza choice sama dengan true, kemudian bertanya pizza apa yang kamu inginkan. Nah, dia tuh akan apa ya istilahnya? Mana sih tadi tuh? Just mengatur variabel pizza choice menjadi jawaban kita. Kemudian jika pizza choice lebih besar daripada 0 dan pizza choice length of available pizza atau panjangnya available pizza, ini panjangnya lebih apa ya, plus 1, panjang dari list ini ditambah 1, maka program akan menambahkan list item variabel ini ke dalam available pizza, yang ada di dalam available pizza itu pizza order gitu. Kemudian mengubah total price menjadi kali 10 menjadi 10, kemudian mengucapkan adding bla 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 bla, kemudian pizza akan di set menjadi benar gitu, true atau benar, maka program akan langsung berakhir pada saat itu juga. Kalau kita misalkan jawab salah, itu programnya tuh akan langsung berhenti dan menunggu selama 2 detik. Soalnya di sini tuh
true. Nah, ketika kondisinya sudah langsung benar, itu akan langsung berhenti perulangan ini. Kemudian dia akan melanjutkan program dari yang ini. Contoh, hello, hello, do you want? Misalkan kita jawab yes. Nah, kita pilih nomor satu. Itu teman-teman. Sepertinya tidak ada bedanya. Sebentar. Bisa ya nggak bisa tuh? Hmm. Pizza. Oh iya, ketika pizza choice lebih kecil sama dengan available. Oh, kan tadi ada yang saya salah sedikit menjelaskan ya. Misalkan kita jawabnya ini benar, harusnya gitu. Dua angkanya juga sama. Hmm. Yes. Oh, pizza. Enggak. Di sini tuh dia langsung menampilkan total price gitu. Bedanya itu di situ kalau nggak salah. Enggak. Bedanya di validasi ya teman-teman. Apa? Variabelnya gitu. Pizza choice-nya ada berapa dan seterusnya. Item baru contoh ini. Saya pilih pay seperti itu. Sebenarnya nggak ada bedanya teman-teman, bedanya yang satu tuh divalidasi atau di apa, kita atur satu-satu gitu programnya tuh. Hmm. Secumis besar pada nol, kemudian range sa oh, ntar saya agak sedikit penasaran. Nah, itu dia. Ketika pizza tidak ada, nah itu tuh bedanya di situ teman-teman. Kalau kita misalkan langsung ini, nah di sini ketika kita masukkan misalkan apa, nah ini, nah jawaban pada di sini ini, yes, terus kita jawab, hmm, ini kan ada ya, jawab 8. Nah itu akan langsung menambahkan list, padahal di sini tuh nah, di list yang pertama itu nggak ada gitu menu yang ke-8. Sementara di sini itu memvalidasi data, misalkan data tuh ada nggak di list ini gitu. Fungsinya validasi data itu. Jika nggak ada ya dia akan bertanya apa, memerintahkan kita untuk em, memberikan jawaban yang benar, teman-teman. Kita lanjut ke versi menggunakan Python. Kalau Python itu di sini. Sorry. Eh, nah, kalau nggak salah ya ini. Ini yang versi tanpa validasi data. Nah, ini variabel pertama itu available pizza. Jadi yang ini, nah ini list yang pertama itu. Sorry, bukan variabel ya, list. List. Nah, list yang pertama sama dengan 0. 0.
sama dengan ini semua teks yang ada di sini. Kemudian list yang kedua adalah kosong. Kemudian variabel total price sama dengan 0. Kemudian program akan memprint hello, here is the menu today. Kemudian akan melakukan perulangan jika pizza di dalam enumerate available pizza print asem print titik ditambah pizza, yaitu continue of string. Jawaban kita akan diubah menjadi string, intinya ditambah apa itu tuh teks ditambah pizza, variabel pizza guys, menambahkan ke variabel ditambahkan variabel pizza itulah. Kemudian continue ordering variabel baru itu kondisi ya, sama dengan true. Kemudian while continue ordering answer sama dengan, nah if answer yes maka dia akan ngeprint ini, atau variabel choice sama dengan integer di dalam input, di dalamnya berisi input, yang di dalamnya lagi adalah teks ini. Jadi kita program itu akan bertanya, atau dalam replit-nya itu block end gitu. Kemudian mengatur pizza order ini, kemudian append itu tadi itu apa? Sorry, agak lupa. Nah ini metode append itu mengalihkan, bukan mengalihkan sih, tapi memanggil list gitu, variable pizza, kemudian print apa tuh, ini tuh menambahkan teks, adding atau apa ya bahasa ini ya, teks gitu, kemudian ditambah variable pizza yang kita pilih, list apa ya, variabel yang ada di dalam variabel yang ada di dalam list available pizza gitu, ditambah ini tuh iya, pizza to the order. Kemudian total price akan ditambahkan 10 dari setiap dari inputan kita ini gitu. Kemudian jika kondisi salah, maka continue ordering sama dengan false. Nah ini continue ordering false. Jadi ketika program kita nggak jawab yes, maka dia itu akan langsung false dan akan langsung dilanjutkan, perulangannya akan langsung berhenti, kemudian langsung dilanjut ke while lagi print you have ordered titik-titik, print pizza order list pizza order kita, kemudian akan print you have to pay plus start to string variable total price ditambah itu logo apa tadi euro. Kemudian variabel tip, dia akan menambahkan variabel tip sama dengan float di dalamnya yang berisi input, kemudian what float tuh salah satu dari string kalau salah, float yaitu float. Nah jadi total price, nah ini rumusnya yang tadi kita pakai di Scratch, itu rumus persenan gitu, total harga ditambah persenan ke tips kita.
Kemudian print. Nah, ini tuh akan ngeprint hasil dari jumlah eh, transaksi kita. Ya Allah. Kan misalkan jawab yes. Nah, jika kondisinya benar, dia akan lanjut ke pertanyaan ini. Ah, pizza berapa yang kamu inginkan? Kita harus memasukkan dengan nomor ya teman-teman. Satu. Ah, pencet enter 2 kali guys. Misalkan kita masukkan 0, nah hasilnya tuh 10. Nah, ketika program berakhir, kita udah nggak bisa lanjut lagi nih. Mau saya pencet tombol apapun, dia akan berhenti. Karena programnya sudah selesai. Eh, Mungkin kita coba ketika kita jawab selain yes atau no. Bedanya tuh di sini tuh ini guys. Nah, misalkan kita jawab asal apapun selain yes, maka program tuh akan langsung dianggap false. Jadi nggak harus no. No. You have ordered apa pesanan yang kamu ini tuh apa aja ditampilkan karena kita nggak pesan apa-apa, tampilan hasilnya tuh nol gitu. Kemudian pembayarannya 0 euro, iya. Nah, kemudian tipsnya saya masukkan 25%, tapi kan 25% dari 0 itu sama dengan 0, ya udah. Coba kita masukkan yes-nya, 1, yes, 1, 0. Nah, si program itu akan menunjukkan list dari apa, list orderan kita gitu. Di sini tuh saya pesan calzone dan calzone. Kemudian bayaran apa yang harus kita bayarkan 20 euro. Dan misalkan kita masukkan 25%, jadi 25% dikali 20 euro, kemudian ditambahkan 20 euro. Jadi totalnya 25 euro gitu. Kemudian kita lanjut ke versi yang divalidasi datanya. Ini dia. Damn. Yes dan no. Nah, ini juga sama. Kita skip. Jangan skip atasnya dong. Kita jelasin lagi satu-satu. Jadi, ketika available pizza, ada yang kelewat nih. Available pizza, ini tuh list available pizza. Pertama itu ada Margenta, ya dan seterusnya. Kemudian list yang kedua itu pizza order, isinya tuh 0 atau kosong, jangan 0 dah, kosong. Kemudian variabel total price sama dengan 0. Kemudian program akan print hello bla bla bla. Kemudian for i kita itu akan mengulang perulangan sebanyak i pizza in atau di dalam enumerate variable uh, atau di dalam this variable pizza ini. Kemudian print atau menunjuk print ya akan print string i. Nah, print apa total variabel di sini, jumlah sesuai jumlah variabel di sini ditambah titik ditambah apa itu variabel pizza. Harusnya itu variabel ya teman-teman. Saya lupa itu variabel. Oke, lanjut. Teks biasa ya? Enggak, variabel itu. Ini kan ini enggak bisa. Nah, karena di situ mulainya dari 0, jadi makanya tadi tuh di sini tuh ininya 0 gitu. Nah, kemudian ditambahin dia itu kan menampilkan jumlah apa
daftar dalam list maksudnya tuh strings i. Jadi makanya nah karena ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti harusnya dari 0 sampai 4 gitu. Kemudian ditambah titik dan ditambah jenis pizzanya, apa variabel pizzanya, yaitu margin ini apa satu-satu dia akan sebutin gitu. Maksudnya dari variabel pizza ini itu tuh sebenarnya ya ini udah variabel kemudian list str jadi ada satu-satu gitu pizza. Jadi dia tuh akan nyebutin jumlah variabel satu-satu sampai seterusnya sampai ke bawah. Kemudian continue ordering sama dengan benar. Di sini tuh menyatakan bahwa variabel ini tuh benar dan ketika while, nah ini tuh selagi program benar, selagi variabel ini benar atau ya, maka program akan menjalankan variabel di bawahnya. Nah, di sini lanjut ke variabel if else, variabel fungsi if else yang pertama itu ketika jawaban benar. Jika jawaban sama dengan yes, maka variabel valid ini enggak. Ini list variabel validasi pizza choice sama dengan false, maka while not ya while not perulangan tidak apa ya maksudnya tuh ya program tuh akan mengulang tapi sampai program ini tuh bukan ini tuh versi kebalikannya intinya tuh. What pizza do you want a number? Jadi ketika kita memasukkan jawaban yang salah, nah ini jika kita memasukkan apa data yang tidak ada di dalam list gitu. Dari sini sampai sini, maka dia tuh akan mengulang kembali apa ininya gitu teman-teman. Apa namanya ya? Programnya. Tuh. Fungsinya ini tuh versi kebalikannya dari while itu while not. Jadi ketika kondisi salah gitu, itu akan terus mengulang gitu. Kita lanjut aja ya. Nah, ini tuh kemudian untuk menghentikan perulangan yang pertama, di sini ketika kita jawab no atau jawab apapun itu, maka ini sama dengan false gitu. Apa variabel continue ordering sama dengan false. Kemudian program akan print you have ordered bla 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 dan print list pizza order. Kemudian akan print juga you have to pay atau bayaran yang harus kita bayar. Kemudian strings dari variable total price ditambah euro. Kemudian di sini variabel valid tip sama dengan false. Nah, ini tuh dia tuh akan membuat perulangan lagi. Nah, ketika perulangan salah file tip variabel tip ya titik 2 tip sama dengan float di dalamnya input ini tuh istilahnya itu pertanyaannya kemudian jawabannya ketika tip sama dengan ketika tip lebih besar daripada 0 dan tip lebih kecil daripada 25 maka dia akan berubah menjadi benar. Nah, kemudian jika kita masukkan nomor yang asal gitu maka dia tuh akan berulang gitu teman-teman terusan di pertanyaan ini makanya ketika ini true maka program akan lanjut ke sini gitu. Kemudian ini tuh rumusnya total price bla 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 bla
kemudian akan dimasukkan ke sini yang akan ditampilkan. Jadi program akan menampilkan kalimat thank you, the price is now, ada harga yang harus dibayar adalah eh, variabel total price ditambah euro pizza bla bla bla. Kita coba praktikan di sini. Yes. Nah, misalkan kan di sini cuma ada 0, 1, 2, 3 sampai 4 ya. Kita masukkan nomor 9. Nah, di sini program akan mengulang pertanyaan dan dia juga akan bilang please atau mohon masukkan angka yang benar gitu. Kita contoh masukkan angka 0. Nah, dia tuh akan menambahkan bargenta. Kemudian misalkan kita di sini masukkan 1. Nah, dia tuh akan langsung berhenti gitu karena dia tuh kondisinya langsung false gitu atau salah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, dia akan print list kita dan pembayaran kita. Terus kemudian dia akan bertanya. Nah, di sini juga tadi kan ada perulangan ketika kita masukkan ini yang salah gitu. Dia tuh akan terus terulang. Nah, contoh tuh dia nyuruh kita masukkan angka yang benar. Mungkin kita jawab apa kayak dia akan sampai apa istilahnya selagi tidak di dalam range 0 sampai 25, maka jawaban kita tuh akan dianggap salah gitu. Misalkan kita masukkan angka 25, nah program akan berhenti, kemudian menambahkan uang tip ke dalam pembayaran kita. Seperti itu teman-teman. Dan itu kalau nggak salah tuh ada yang kelewat di bagian apa membuat ininya teman-teman ya. Diagram. Nah iya diagram teman-teman karena sebelumnya ada yang kelewat yang tadi saya sebelumnya saya bilang mengenai contoh diagramnya, cara membaca diagram loop gitu ya. Ya loop. Jadi eh, yang pertama itu ini contoh, saya buatkan contoh bentuk sebuah diagram atau flowchart yang kode flowchart yang berisi loop gitu. Nah, jadi kita misalkan di sini indeks flowchart dimulai memulai flowchart, kemudian ini memproses atau bisa dibilang input ya flowchart menjadi create index sama dengan 0 gitu. Kemudian ini dilanjut. Nah, jika ini ada yang terlewat, sorry. Nah, jadi jika indeks lebih kecil dari 10, maka dia akan print hello with the index atau print hello ditambah dengan indeks, kemudian akan menambahkan 1 ke dalam indeks. Jadi kan yang asalnya 0 ini ditambah 1. Nah, selama ini program ini selama indeks masih lebih kecil daripada 10, maka program tidak akan terus berulang lah. Nah, ketika misalkan ini sudah 10 kali berulang hingga indeks mencapai 10 atau lebih besar daripada 10, ya sama dengan lah atau sama dengan 10, maka program akan berakhir. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian juga tadi itu ada yang sempat terlewat juga. Yang pertama itu mengenai iterasi. Nah, iterasi itu jadi adalah sebuah fungsi yang berfungsi untuk mengakses elemen satu persatu dalam sebuah list gitu. Di sini ada sebuah contohnya. Sebenarnya udah kita pakai juga kalau nggak salah mana ya?
item. Ya, ini juga sebenarnya sama sih. Ini itu untuk iterasi. Nah, ini pokoknya. Jadi, misalkan ini tuh sebuah program. Nah, seperti ini. Jadi, misalkan ini nama listnya. Dalamnya tuh isinya nasi goreng, mie ayam, sate. Nah, kemudian ini for item in menu. Kemudian print item. Maka ini apa? Si program itu akan ngeprint satu-satu semua yang ada di dalam list ini gitu teman-teman. Kita bisa aja panggil itemnya satu persatu, itu bisa kalau nggak salah. Nah, kemudian pola umum di dalam iterasi itu ada 3. Yang pertama itu traversal atau menelusuri seluruh list. Kemudian filter memilih elemen tertentu. Nah, seperti saya bilang. Kemudian mapping mengubah elemen menjadi bentuk baru yang di ini apa? Nah, ini program yang ini activity 6. Jadi misalkan dari ini itu adalah bentuk dari iterasi apa? Mengubah elemen menjadi bentuk baru itu. Dari list pertama menjadi list kedua itu contohnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.